Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidin Anjay Firdaus. NPM saya 112 115 37. Saya dari kelas A220 MR. Saya dari kampus UTD, Universitas Teknik Digital. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang Miftahul Insan. Materi pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau sebut pengenalan manusia. Pokok bahasan yaitu 1. Pembuatan manusia, kedua unsur manusia, yang ketiga amanah manusia, terus kemudian yang keempat balasan pahala manusia. Kemudian pengertian Ta'rif al-Insan. Manusia adalah makhluk serba dimensi. Kajian tentang manusia telah banyak yang dilakukan para ahli, yang selanjutnya dikaitkan dengan berbagai kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Pokok bahasan pertama yaitu pembuatan manusia. Manusia itu terbuat dari tanah, yang sudah dijelaskan Al-Quran, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. As-Sajdah ayat 7. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. As-Sajdah ayat 38. Kemudian yang kedua, roh. Kemudian Ia menyurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. As-Sajdah ayat 9. Kemudian unsur terdirinya manusia. Pertama, hati. Hati tekad, memiliki arti tekad, keputusan, niat, dan rencana. Kedua, akal, mampu membentuk pengetahuan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 36. Kemudian, dan berkata mereka sekitarnya, dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu. Tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Mulk ayat 10. Kemudian jasad untuk beramal. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Taubat ayat 105. Kemudian amanah untuk manusia, tugas ibadah. Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Kemudian kedudukan khalifah, kepemimpinan di muka bumi. Di ayat di sini, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Kemudian al-jazau, balasan.
mereka akan melakukan amalan kebijakan dan memperoleh kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya. Kemudian materi 2, hakikatul insan, maksudnya hakikat manusia. Pertama, konsep manusia. A. Penggunaan istilah nama dalam Al-Quran. Jika diperhatikan dengan seksama, penggunaan kata yang merujuk pada makna manusia dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah. Istilah tersebut antara lain Bashar, Al-Insan, dan Al-Nas. Masing-masing istilah tersebut memiliki maksud dan berbeda tersendiri. Kemudian B. Bersamaan dan perbedaan dengan makhluk lain. 1. Persamaan dengan makhluk lain secara umum antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya seperti jin, malaikat, dan lain-lainnya memiliki kesamaan dari sisi orientasi tujuan penciptaannya, yakni sama-sama diberi tugas untuk beribadah kepada Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memiliki dalam kenyataannya terdapat kelompok ciptaan Allah yang lain yang membantah terhadap perintah Allah, yakni iblis dan syaitan. Hal ini sebagaimana terekam dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 34 adalah, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kemudian materi 3, taqatul insan atau potensi manusia. Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi. Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pendengaran, penglihatan, hati, dalam setiap ayat menyebutkan 3 potensi itu. Urutannya selalu sama. Ternyata ketiga fungsi berfungsi sesuai dengan urutan tersebut. Pendengaran sudah berfungsi sejak di dalam rahim, penglihatan setelah beberapa bulan, hati untuk memahami setelah setahun lebih. Kemudian keajaiban pendengaran diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Daun telinga dirancang untuk menghimpun dan menenangkan suara dalam saluran pendengaran. Kemudian keajaiban penglihatan. Semua organ penglihatan termasuk mata binatang dan mata manusia merupakan contoh yang sangat menonjol perihal cara yang sempurna. Kemudian keajaiban hati. Afidah adalah hati yang dengannya manusia mengenal berbagai benda, menghafaznya dan memikirkan serta memahaminya. Kemudian bersyukur. Sepatutnya manusia meningkatkan kesyukuran atas karunia 3 potensi itu. Tidak sangat sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Kemudian materi keempat yang terakhir, nafsul insan, jiwa manusia. Nafsul insan memiliki 2 kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah
perasaan dan kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsu kata mufrad, jam'annya anfus atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat, dan orang, dan kehendak atau keinginan, maksudnya kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Kemudian definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari kata Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania, immaterial dari seorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian, dan sinonim dengan roh, akal, dan awak diri. Pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki entitas dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafas terdiri atas tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau At-Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian yang kedua, nyawa yang menyebabkan keadaan kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Nafs dalam artinya ini tampak dalam Al-Quran. Para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu. Iya, hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan." An-Na'am 93. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan dengan kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat surat Al-Ma'idah. Maka hawa nafsu Qabil menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seseorang di antara orang-orang yang merugi. Ayat Al-Maidah ayat 30. Kemudian yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tidur, tampak dalam Al-Quran. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematian, dan ia lepas dari jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Az-Zumar 42. Ya, sekian dari saya penjelasan tentang Miftahul Insan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, kata-kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.